Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi cara untuk mengkonfigurasi dan melakukan pengujian pada DHCP di Debian 12 menggunakan VirtualBox. Yang pertama yang perlu dipersiapkan yaitu VirtualBox-nya, kemudian mesin virtual, kemudian sistem operasi Debian 12, kemudian jaringan internet. Setelah kita menyiapkan semua kebutuhannya, mari kita lakukan untuk langkah-langkah instalasi dan konfigurasi DHCP. Ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan dalam instalasi dan konfigurasi DHCP ini. Yang pertama adalah kita perlu untuk men-setting adapter. Yang kedua, kita perlu men-setting IP address di Debian. Kemudian yang ketiga, kita men-setting repository. Yang keempat, kita perlu menginstal DHCP. Yang kelima, kita mengkonfigurasi. Baru yang keenam, kita melakukan pengujian. Baik, yang pertama kita setting terlebih dahulu adapternya. Diklik pada mesin virtual yang kita pakai, kemudian pilih pengaturan. Diklik. Atau dengan cara yang lain, yaitu dengan cara klik kanan pada Debian-nya, kemudian pilih pengaturan. Setelah itu kita klik jaringan. Di sini ada 4 adaptor. Nah, kita hanya menggunakan 2 adaptor. Yang adaptor 1 akan kita hubungkan ke internet. Pada adaptor 1 kita boleh pilih di sini, klik pada bagian fungsikan adaptor jaringan. Kemudian pada terpasang pada ini kita klik dan pilih salah satunya. Nah, ini akan saya jelaskan masing-masing. Yang pertama ini adalah NAT. NAT itu fungsinya adalah agar VirtualBox dapat terhubung dengan jaringan internet. Tetapi di sini dengan NAT jaringan luar itu tidak bisa menghubungi jaringan yang ada di VirtualBox. Nah, sementara di pilihan jaringan NAT itu nanti sama dengan NAT, jadi kita bisa terhubung dengan internet dan jaringan luar juga bisa menghubungi jaringan VirtualBox. Sementara untuk yang adaptor terbridge ini difungsikan untuk menghubungkan VirtualBox dengan jaringan di luar VirtualBox atau dengan komputer lain selain komputer yang terdapat VirtualBox-nya. Kemudian pilihan berikutnya adalah jaringan internal. Jaringan internal ini berfungsi untuk menghubungkan mesin virtual satu dengan mesin virtual lainnya. Misalnya ini Debian client 1 dengan Debian atau dengan Windows. Nah, kemudian untuk pilihan yang adapter hanya host, ini fungsinya adalah untuk menghubungkan
VirtualBox dengan komputer PC host atau komputer yang terpasang VirtualBox. Jadi pada komputernya itu sendiri ya. Baik, karena di adapter 1 ini akan saya hubungkan dengan internet, maka saya akan memilih NAT yang atas ini. Sementara untuk jaringan 2, saya fungsikan untuk menghubungkan VirtualBox dengan PC host. Nanti VirtualBox-nya ini Debian-nya akan saya gunakan sebagai server, sementara PC-nya akan saya gunakan sebagai klien. Selanjutnya setelah kita pilih, kita klik OK. Nah, ini proses untuk setting adapter itu sudah selesai. Tahap kedua yaitu setting IP address di VirtualBox. Cara untuk setting IP address dinamis maupun statis di Debian 12 adalah kita buka dulu Debian-nya, kemudian kita login menggunakan root. Kemudian login sebagai root. Passwordnya kita masukkan, kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah berada di root. Langkah berikutnya adalah kita cek dulu IP atau adapternya juga dengan perintah IP spasi A. Nah, di sini sudah ditampilkan nomor 1 ini localhost, nomor 2 ini adapter 1 dengan nama ENP0S3 yang terhubung dengan jaringan internet. Sementara yang nomor 3 ini adalah adapter 2 dengan nama ENP0S8 yang nanti terhubung dengan IP host, PC host. Baik ya, di sini IP-nya sudah ada, tapi kita akan coba untuk mengganti untuk yang IP statis. Cara mengkonfigurasi IP adalah selanjutnya kita akan membuka file konfigurasi IP terlebih dahulu dengan perintah nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interfaces. Enter. Nah, di sini jika Anda memulai atau baru menginstal Debian 12-nya, maka ini nanti tidak akan muncul. Atau yang hanya muncul adalah yang ini. Jadi kemungkinan nanti yang muncul hanya ini saja. Jika ingin menambahkan IP statis, maka kita perlu mengetikkan. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya. Untuk men-setting IP dinamis atau IP yang nanti akan muncul atau nanti akan kita hubungkan ke internet, itu yaitu pada adapter 1. Adapter 1 di sini dengan nama ENP0S3. Kita tuliskan seperti ini, auto spasi NP0S3, enter, kemudian ivace spasi NP0S3 spasi inet spasi DHCP. Ini jika kita akan men-setting IP Debian-nya dengan IP dinamis. Jika akan men-setting IP statis, maka kita perlu menuliskan kembali seperti ini, yaitu
auto spasi enp0s8 enter, kemudian tulis ivace spasi enp0s8 spasi init spasi statik belakangnya menggunakan C, statik. Kemudian di enter, ketikkan address address, kemudian spasi IP yang akan kita gunakan, misalnya 192.168, kemudian 50.1, terus enter. Kita tambahkan netmask, ketikkan netmask spasi 255.255.255.0. Kita gunakan netmask default untuk kelas C. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X, kemudian ketik Y, kemudian enter. Nah, setelah kembali ke root, maka selanjutnya kita perlu merestart settingan IP address tadi dengan perintah ketikkan systemctl, yaitu systemctl spasi restart restart spasi networking networking, kemudian di enter. Tunggu sampai kembali ke root. Jika tidak ada error atau tidak ada keterangan apapun, berarti proses restart networknya sudah berhasil. Sekarang kita bisa cek IP-nya dengan perintah IP spasi A. Nah, IP yang sudah kita setting sudah tersetting dengan IP yang tadi kita tulis, yaitu 50.1. Sedangkan untuk yang adapter satunya itu tetap, karena ini DHCP, ini bawaan, jadi kita tidak memberi tapi menerima IP. Nah, itu ya. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk setting IP address secara dinamis dan juga secara statis. Pada tahap berikutnya kita akan melakukan repository. Jadi menambahkan repository untuk persiapan instalasi. Repository adalah tempat untuk menyimpan software yang akan kita gunakan untuk install. Di sini repository kita gunakan repository dalam bentuk online. Jadi nanti yang kita gunakan adalah link yang bisa dihubungi. Beberapa contoh yang bisa kita gunakan linknya yaitu bisa cari di Google. Misalnya dengan mengetikkan daftar repository Debian 12. Kemudian di enter. Nah, ini kita cari yang bisa kita pakai. Misalnya ini. Di sini ada beberapa link yang bisa kita gunakan, misalnya repo UGM atau Kebopens atau data utama Surabaya atau Mirror Unix. Kita coba salah satu.
Misalnya repo UGM, kita coba untuk yang repo UGM. Kita buka ya. Kita buka terlebih dahulu file repositorinya. Perintahnya adalah nano spasi garis miring etc garis miring apt garis miring sources titik list. Ini yang lain kita bisa nonaktifkan dengan memberikan tanda pagar di depan, sehingga nanti tidak akan diproses. Kita ketikkan seperti yang ada di internet ya. Dep spasi http kedua Kalau sudah, kita simpan dan perintah Ctrl X enter. Kemudian kita ketikkan apt update untuk mengupdate. Tunggu sampai dengan 100%. Setelah ini kita lakukan instalasi dengan perintah apt install isc dhcp server. Enter. Jika terdapat keterangan seperti ini, artinya dhcp sudah terinstall. Ada keterangan isc dhcp server is already the newest version, artinya kalau sudah terinstall itu versi terbaru dari isc dhcp server. Jadi kita perlu menginstalkan terlebih dahulu dengan perintah apt purge spasi isc dhcp server. Kita ketik Y kemudian enter. Jika sudah kembali ke root, artinya proses uninstall sudah selesai. Kita coba untuk install kembali dengan perintah yang sama seperti tadi, apt spasi install double L spasi isc main dhcp main server. Enter. Jika sudah seperti ini, kita coba untuk membuka file konfigurasi dhcp-nya. File konfigurasinya dibuka dengan cara ketikkan nano spasi garis miring etc garis miring dhcp garis miring dhcpd titik conf. Enter. Nah, di sini kita akan melakukan setting. Yang di setting, kita cari dulu tulisan a slightly different configuration for an internal subnet. Nah, ini di bawahnya yang mulai subnet itu kita hapus tanda pagarnya. Subnet ring, kemudian option routers,
Di sini di atas option domain ini tidak kita setting ya, atau tidak kita aktifkan karena kita memang belum memiliki DNS. Kemudian ini kita hapus juga untuk yang option broadcast, tanda pagarnya kita hapus. Ini juga default max, kemudian tanda pagar di depan tanda kurung kurawal tutup. Nah, selanjutnya kita isikan subnet. Subnet ini nanti IP-nya kita ganti menjadi IP network dari IP yang sudah kita buat untuk IP servernya tadi. Nih, jadi IP servernya berapa, maka subnetnya juga mengikuti. Kalau IP servernya 192.168.50.1, maka subnetnya adalah 192.168.50.0. Nah, net masknya kita gunakan ini 224, ini /27. Jadi ringnya adalah titik 1, ring IP client atau IP hostnya adalah 1 hingga 30. Jadi ringnya kita ganti 1 hingga 30. Ini di sini contohnya 26. Ini karena berarti dia hanya menggunakan sejumlah 5 PC host atau 5 klien. Kita bisa menggunakan semuanya 1 sampai dengan 30, atau bisa menggunakan beberapa saja, misalnya 10 saja. Bisa dari 2 hingga 21. Karena yang 1 tadi sudah dipakai sebagai server. Jadi ini 192.168.50 titik, kita gunakan 2, kemudian 192.168.50 titik 11 ya, kalau 10 berarti sampai 11. Kemudian IP routers ini kita isikan dengan IP-nya Debian, yaitu 192.168.50.1. Kemudian untuk option broadcast kita isikan dengan IP broadcastnya. Ini bisa diisi dengan IP setelah 11 atau IP broadcast atau IP terakhir dari netmasknya, dari subnetnya. Misalnya 31 adalah IP terakhir dari netmask 224. Ini kita ketikkan 192.168.50.31. Di sini kita tetap pakai ini ya. Kemudian, nah jangan lupa setiap akhir dari ini itu harus ditandai dengan titik koma, jadi tidak boleh hilang. Dan ini spasi atau hurufnya tidak boleh ada yang kurang, jadi harus sama. Oke. Kalau sudah, kita simpan dengan Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kemudian kita lanjutkan untuk file konfigurasi yang kedua dengan perintah nano spasi /etc /default /isc main dhcp main server. Enter. Nah, IP yang kita gunakan adalah IP versi 4. Karena itu yang versi 6 ini kita nonaktifkan dengan memberikan tanda pagar di depannya. Sementara di antara dua tanda petik
di versi 4 itu kita berikan nama dari adapter yang kita gunakan, yang menggunakan IP statik, yaitu ENP0S8. Baik, kemudian kita simpan kembali dengan perintah Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya kita lakukan restart dengan perintah sistem ctl spasi restart spasi isc main dhcp main server, enter. Jika tidak ada error atau keterangan apapun, berarti proses restartnya sudah selesai atau berhasil. Artinya tidak ada error dimanapun. Berikutnya kita cek untuk IP hostnya, apakah sudah sesuai di dalam ring atau belum. Kita buka, bisa menggunakan control panel. Kita ketikkan control panel, kemudian klik kanan, klik, pilih network interface, kemudian network and sharing, kemudian change adapter. Di sini kita akan memilih VirtualBox dengan nama yang sesuai dengan yang kita gunakan. Kita klik dulu di sini ya. Kita lihat apa nama dari adapter VirtualBox yang dipakai. Klik jaringan, kemudian adapter. Di sini VirtualBox host only Ethernet adapter yang tidak ada tanda pagarnya sama sekali. Berarti yang ini. Nah, ini kita setting dulu sebagai dinamis. Berarti klik kanan properties, kemudian klik pada IPv4 properties, kemudian klik obtain. Oke. Terus close. Selanjutnya kita disable, klik kanan disable, kemudian klik kanan enable. Coba kita tunggu dulu, kemudian klik status, kita cek IP-nya. Nah, di sini IP-nya sudah muncul 50.2 sesuai dengan yang ada di dalam ringnya tadi. Kita cek ringnya tadi berapa? Di sini ringnya adalah 50.2 hingga 50.11. Nah, itu ya. Tadi IP-nya sudah sesuai. Coba kita untuk ngecek dengan cara ping. Klik ping, kemudian spasi 192, IP-nya Debian 168.50. IP-nya klien ya 50.2, berarti 192.168.50.2 karena ini ngepingnya dari Debian. Nah, di sini ada TTL, ICMP, TTL times, berarti proses koneksinya berhasil. Kita stop dengan perintah Ctrl J. Itu adalah proses untuk setting DHCP di Debian 12. Terima kasih.
atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.